Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengantar akhlak Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarian Jani, kemudian ada teman saya Wiji Tri Utami dan Lareti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan materi yang pertama dari Wiji Tri Utami. Kepada Wiji, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Tri Utami akan menjelaskan tentang pengantar akhlak Islam. Pengantar akhlak Islam adalah salah satu aspek terpenting di dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu memiliki standar moral yang tinggi. Ini terutama terkait dengan pengajaran dan kedisiplinan siswa. Memiliki perilaku dan mengajar dan kedisiplinan siswa memiliki perilaku dan karakteristik kepribadian yang terbaik. Dalam hal ini, pengembangan moral siswa secara otomatis terkait dengan sistem pendidikan, di mana pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan moral di kalangan peserta didik, bahkan menjadi tumpuan budaya masyarakat. Peran lembaga pendidikan juga penting untuk memperkuat dengan merubah perubahan sosial. Selanjutnya di sini ada akhlak Islam. Yang pertama itu ada hikmah. Hikmah dari setiap kejadian dapat kita ambil dan manfaatnya bagi kehidupan yang akan kita jalani. Dan yang kedua, keberanian. Keberanian dalam hal ini kita dituntut untuk berani, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bukan hanya itu, tindakan yang berani itu mengambil keputusan yang sulit dalam hal kebaikan juga termasuk hal yang berani. Dan yang ketiga adalah kesederhanaan. Dalam kesederhanaan merupakan pandangan dalam kehidupan. Kesederhanaan merupakan sifat yang harus dimiliki setiap orang jika ingin hidup lebih tenang. Jadi, hidup kesederhanaan tidak hanya mewujudkan dalam hal yang kasat mata, seperti desain rumah atau interior minimalis, dan belakangan semakin disukai banyak kalangan. Dan yang keempat adalah keadilan. Dalam menafsirkan surat Asy-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu yang diemban oleh setiap rasul. Bahkan konsep keadilan itu tidak akan mengalami perubahan pada akhir Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah nilai vertikal moral Islam. Nilai vertikal moral adalah hubungan perilaku individu antar sikap intrinsik terhadap Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai vertikal moral adalah hubungan perilaku individu dengan sikap ekstrinsik terhadap lingkungan sosial dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif psikologi Islam moral terkait dengan jiwa dan yang menjadi miliknya dengan juga panggilan maknawiyah. Salah satu catatan penting nilai moral Islam dalam psikologi Islam adalah juga bahwa semua sumber literatur bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai moral dalam sastra Islam adalah makna yang baik dan menentukan sikap positif dan negatif dan tidak ditinggalkan hanya untuk motivasi. Mereka digerakkan oleh keimanan. Nilai moral Islam, tidak semua nilai Islam dianggap sesuai dengan nilai tengah, karena akal Islam merupakan alat untuk memahami nilai-nilai yang telah ditentukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Wiji Triutami atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Tujuan nilai moral. Jadi, nilai moral yang sudah dijelaskan oleh Wiji Triutami tadi bertujuan yang pertama, menentukan aktivitas manusia dalam masyarakat. Moral kita baik, maka kita dapat menjadi khalifah atau pemimpin yang baik yang dapat membantu dan memberi contoh atau tauladan kepada umat manusia. Selanjutnya, mempromosikan dan mengontrol perilaku mereka untuk kepentingan seluruh masyarakat dan individu. Di sini maksudnya adalah moral bertujuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku kita agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, membawa kesimpulan yang baik bagi semua individu di kehidupan lain. Maksudnya adalah jika moral kita baik, maka akan memberikan dampak positif juga orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan kita juga. Kemudian, memperkuat nilai-nilai moral dalam Islam, baik itu individu seperti keikhlasan, kesabaran, kasih amal, perang jiwa, atau kesamaan seperti perasaan diri, kewajiban, dan seruan untuk Islam. Dimaksudkan untuk membawa manfaat individu dan masyarakat serta melindungi kemaslahatan manusia. Maksudnya adalah tujuannya itu untuk meningkatkan keikhlasan, kesabaran, dan kewajiban kita terhadap sesama umat manusia. Selanjutnya, moral Islam. Islam menjadikan moral sebagai tolak ukur perbuatan baik dan sisi utama dalam nilai tujuan dakwah dalam Islam. Nilai dalam Islam dapat dibedakan menjadi materialistik, kemanusiaan, moral, dan spiritual. Materialistik itu adalah nilai yang ada pada suatu benda. Kemanusiaan adalah bagaimana cara kita memberikan perhatian dan kasih sayang kita kepada sesama umat. Kemudian moral adalah nilai yang berkaitan dengan tindakan kita baik itu buruk ataupun baik yang ada di kehidupan kita. Selanjutnya ada spiritual, yaitu nilai yang perkataan dan perbuatan kita itu bersumber dari rohani kita atau dari diri kita sendiri. Nabi mulai datang untuk melengkapi akhlak yang baik dan Islam peduli terhadap perkembangan perasaan moral dalam kodrat manusia dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman bagi perilaku manusia baik secara publik maupun pribadi. Karena Islam menjamin sisi moral dalam semua ibadah. Nilai moral Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ini berarti nilai tersebut mutlak atau tidak dapat diubah. Selanjutnya, akhlak Islam. Jadi tujuan kita berakhlak Islam ini untuk mencapai visi misi dalam Islam, yaitu kebaikan, keikhlasan, simpati dan empati, kedamaian, keadilan, dan kejujuran. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai makna dari tujuan kita berakhlak Islam. Jadi yang pertama ada kebaikan. Kebaikan ini adalah perilaku yang memberikan dampak positif untuk orang lain. Kemudian ada keikhlasan, yaitu melakukan sesuatu semata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada simpati dan empati. Jadi itu merupakan perasaan yang kita berikan untuk melihat keadaan dari seseorang atau bagaimana cara kita menunjukkan rasa peduli kita kepada sesama umat manusia. Selanjutnya ada kedamaian. Kedamaian adalah kehidupan yang tentram, aman, dan nyaman tanpa ada gangguan. Kemudian ada keadilan. Keadilan merupakan kehidupan bagaimana kita memutuskan sesuatu sesuai dengan kebenarannya, tanpa memilah-milah.
Kemudian ada kejujuran. Kejujuran itu adalah dapat mengatakan hal yang sebenar-benarnya tanpa merekayasa kebenaran tersebut. Selanjutnya, nilai Islam menghasilkan kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan, simpati, kedamaian, keadilan, dan kejujuran. Kehidupan sosial terdiri dari tanggung jawab sosial, orang tua, kerabat, dan tetangga didasarkan pada kebaikan dan pertimbangan orang lain. Di sini kita bisa menerapkan akhlak yang baik terhadap orang tua, bagaimana akhlak yang baik terhadap sesama tetangga. Misalnya kalau misalnya sesama tetangga tuh bersilaturahmi, kemudian ketika ada masakan yang lebih, itu kita memberikan sedikit kepada mereka. Kemudian tanggung jawab. Seorang muslim harus bisa menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya kepada orang tuanya saja, tetapi berhubungan dengan sesama umat manusia, hewan juga. Jadi kalau misalnya ada nih di jalan kita menemukan kucing yang kelaparan, boleh tuh kita bantu dia, kita berikan sedikit makanan. Selanjutnya, pendidikan karakter Islam. Jadi ini merupakan salah satu cara atau metode kita untuk bisa mengembangkan moral kita. Konsep pendidikan karakter dalam Islam tentunya bersumber dari sumber utama Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam keyakinan Muslim, Islam adalah agama yang tidak hanya berisi ubudiyah doktrin, tetapi juga ajaran tentang bagaimana mengatur kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta pendidikan. Di dalam Al-Quran, cukup banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai pembentukan akhlak manusia. Demikian pula dalam ribuan kumpulan hadis, juga tergandung banyak hadis yang menggambarkan betapa baiknya akhlak yang harus dibangun. Selanjutnya, Wiji. Selanjutnya, apa sih yang menjadi landasan penting pendidikan karakter dalam Islam? Tak lain adalah misi utama Islam atau misi utama kedatangan Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, yakni menyempurnakan akhlak mulia kita. Jelas terlihat dari perkataan Nabi SAW yang artinya, aku diutus untuk kemuliaan akhlak yang sempurna. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa sejatinya karakter pendidikan sejalan dengan tujuan dakwah Islam itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Di mana dulu kita tahu bahwa orang kafir atau banyak orang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya orang yang bodoh. Mereka dulunya tidak memiliki akhlak yang mulia karena mereka mulia, bagaimana akhlak yang mulia. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW agar dapat memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada umat-umatnya. Baiklah, sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lara Seti. Kepada Lara, dipersilahkan. Baik, terima kasih karena telah mempersilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh panutan Islam. Di dalam Islam, standar karakter unggulan yang menjadi acuan utama tidak lain adalah karakter Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia. Bahkan sebelum ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun telah dijelaskan atau telah dikatakan sendiri oleh Allah, dan Allah itu memuji bahwa Nabi Muhammad itu merupakan atau mempunyai akhlak mulia. Allah pun berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki karakter yang hebat. Pernyataan yang luar biasa ini merupakan pujian karena Nabi Muhammad itu betul-betul memiliki akhlak yang baik dan diakui oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh umat.
Selanjutnya, di dalam sejarah, karakter agung Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dengan sempurna. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, bijaksana, santun, dan cinta sesama. Dan juga Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang dermawan, memiliki jiwa penolong, lemah lembut atau tidak kasar, toleran, dan sebagainya. Kehebatan karakternya itu tidak hanya dirasakan oleh sahabat dan pengikutnya saja, tetapi bahkan dapat dirasakan oleh pemeluk agama lain atau musuh Nabi Muhammad tersebut. Contohnya seperti Yudaisme dan Kristen. Tercatat cukup banyak peristiwa kasih sayang sebagian orang Yahudi dan Kristen. Hal ini pula yang menyebabkan orang Yahudi dan Kristen itu ingin memeluk agama Islam karena kebaikan Nabi Muhammad tersebut. Selanjutnya, menjelaskan tentang metode pendidikan karakter. Di sini ada beberapa metode penting di dalam pendidikan karakter dalam Islam. Metode yang pertama yaitu pendidikan secara langsung. Maksudnya di sini menggunakan petunjuk berupa nasihat-nasihat yang baik dan sopan santun dan menjelaskan dampak baik dan buruk sesuatu hal. Maksudnya di sini kita menunjukkan secara tidak langsung atau memberikan pendidikan secara langsung seperti nasihat yang dikatakan oleh kita sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan secara tidak langsung. Maksud dari pendidikan secara tidak langsung itu menggunakan perantara seperti sugesti, seperti pembacaan puisi yang mengandung hikmah yang baik. Kemudian seperti menayangkan film-film yang memiliki pesan moral yang baik. Jadi maksud pendidikan secara tidak langsung itu kita tidak mendidik secara langsung, tetapi kita mendidik melalui perantara seperti yang tadi saya sudah katakan, seperti dari film. Karena dari film tersebut kita bisa mencontoh atau kita bisa memetik moral-moral yang ada dalam film tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan tauladan yang baik. Para pelajar biasanya meniru segala hal yang dilakukan oleh guru maupun orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai calon pengajar harus bisa memberikan tauladan yang baik untuk mereka. Jadi kita sebagai calon pengajar itu tidak boleh mencerminkan atau tidak boleh mencontohkan yang buruk kepada anak muridnya, karena itu bisa dicontoh oleh mereka. Jadi kita sebagai calon pengajar harus memberikan contoh memiliki pengaruh yang luar biasa untuk pembentukan karakter kita itu. Jadi, kita itu harus menempatkan diri di lingkungan yang baik agar kita menjadi atau kita bisa menjadi moral yang lebih baik dengan lingkungan yang baik. Karena dengan lingkungan yang baik, maka moral kita itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu mengontrol nafsu. Nah, kita harus dapat mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Contohnya seperti kita harus bisa mengontrol makanan. Jadi kita tidak boleh makan dengan berlebihan. Makan itu secukupnya saja. Jika sudah kenyang, tidak perlu dimakan kembali. Contohnya yang lainnya itu seperti menghaburkan uang. Menghaburkan uang itu merupakan contoh yang tidak baik. Jadi kita sebagai manusia yang baik harus bisa mengontrol hawa nafsu. Selanjutnya yaitu pembiasaan. Maksudnya di sini kita harus memulai untuk membiasakan diri sendiri melakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal-hal yang positif ini guna membentuk karakter yang baik. Jadi kita sebagai manusia yang baik itu harus membiasakan diri untuk berperilaku yang positif. Kenapa? Karena dengan kebiasaan berperilaku positif itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi kita terbiasa melakukan sesuatu hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lara Sepi yang telah memaparkan materinya.
berakhirnya pemaparan materi dari Laraseti, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.